Oke, what's up? Malam ini belajar santai kita ngobrolin tentang steroid ya, Vi ya. Jadi kalau mau tanya silakan langsung chat juga di WA aja. Yang perlu kita tahu sebenarnya saat bicara steroid yang pasti berhubungan sama hampir di semua penyusun steroid itu adalah ya testosteron. Yang Raffi tahu kan saat kita belajar juga emang testosteron itu sebenarnya diproduksi ya secara alami, tesis tuh udah kita nggak perlu bahas lagi lah. Nah, saat bicara testosteron ini ada beberapa efek yang bisa terjadi pada pria maupun wanita ya. Kalau pada wanita suaranya kayak cowok itu salah satu efek samping jadinya. Kalau pada cowok dia jadi lebih manly gitu loh, bahu jadi lebih lebar, penyempitan panggul dengan pertumbuhan rambut yang cepat. Nah, sebagian besar steroid androgenik anabolik berasal dari hormon ini, dari testosteron ini. Jadi sebenarnya testosteron ini sangat berhubungan hampir di semua jenis testosteron yang kita ketahui. Alhamdulillah. Nah, apalagi yang kita perlu ketahui, peningkatan dramatis. Jadi peningkatan dramatis massa otot dan juga sebenarnya permanen. Nah, saat orang bertanya kok pakai steroid, ada yang bilang hasilnya kalau udah nggak pakai steroid jelek lagi gitu. Nah, sebenarnya pada saat dia melepaskan steroid, dia juga melepaskan diet yang tepat, olahraganya tidak sekeras waktu dia menggunakan steroid, karena jelas pada saat dia pakai steroid kan ukuran ototnya meningkat, kekuatannya meningkat, agresi, daya tahan ototnya juga meningkat, jadi latihannya bisa berat ya gitu. Pada saat nggak pakai ya nggak bisa gitu. Kemudian selain bermanfaat buat otot, sebenarnya testosteronnya juga berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang. Namun minusnya dia meningkatkan resiko penyakit jantung gitu, kolesterol. Emang fat di badannya bisa kelihatan kecil ya, bisa di bawah 15 atau 1 digit lah ya, tapi kolesterolnya bisa meningkat drastis. Nah, kita banyak mengetahui ya, jadi mengetahui turunan berbagai jenis testosteron. Nah, yang pertama ada testosteron cipionat nih, yang paling populer banget nih di kalangan atlet-atlet apalagi yang mau kontes ya. Kenapa? Karena tes chip ini, kita nyebutnya tes chip, itu lebih memiliki tingkat retensi cairan yang sedikit lebih tinggi, tetapi tidak banyak bisa dilihat ya. Suntikannya dan bahan dasarnya minyak, kemudian tahan lama. Ini potensinya tuh bisa jaga testosteron kita tinggi dan nggak perlu banyak suntikan gitu loh. Bisa bertahan di tubuh kita tuh selama 2 minggu. Karena esternya tadi itu. Nah, kemudian ini biasa dapat digunakan pada saat bulking juga ya, peningkatan massa otot. Siklus bulking juga bisa dipakai, cutting juga bisa dipakai ya gitu. Nah, untuk dosis saat kita bicara tes chip, dosis itu bisa di antara 200 sampai 800 mg per minggu. Nah, jadi bisa disuntikannya beda sama testo yang lain. Ini bisa disuntikan setiap minggu. Jadi kalau emang mau pakai 800 mg per minggu ya udah langsung masuk aja 800 mg satu kali injeksi gitu loh. Tapi jangan lupa ya PCT-nya ya, mau dipakai sebelum cycle atau setelah cycle. Bisa pakai Nolva, bisa pakai Clomid kayak gitu. Kemudian turunan yang kedua ada testosteron enanthate. Sorry. Yang paling populer juga biasanya dipakai untuk kesehatan juga ya, untuk mengobati hipogonatisme pada pria atau komplikasi penyakit pria lainnya nih. Sama bahan dasarnya minyak ya. Nah, kalau untuk dosisnya itu di antara yang enanthate ini di antara 250 sampai 750 mg per minggu. Nah, steroid ini biasa kalau yang tes E kita nyebutnya di start dengan anadrol dan dibol biasanya. Tes E, anadrol atau dibol, salah satu. Dan biasa juga ditumpuk atau di stack dengan DK yang kita juga pakai kan saat ini, DK atau Boldenon atau Equipoise. Yang pasti lagi setelah selesai setelah siklus harus dilakukan PCT ya, menggunakan Clomid, HCG. Kemudian ini efek sampingnya nih, ada masalah di ereksi penis yang menyakitkan ya. Bisa efek samping muntah, mual, peningkatan kolesterol gitu. Dan yang terakhir adalah tes prop. Ya, tes prop senyawa testosteron injeksi yang ada bahannya minyak. Jadi semua testosteron itu bahan dasarnya itu adalah minyak. Sebenarnya tes pro ini paling banyak dikenal juga di kalangan atlet ya. meningkatkan massa otot dan kekuatan otot.
Dan kenapa dia lebih terkenal? Karena esternya paling ringan. Nah, tadi di awal saya bilang test chip itu buat cutting. Saya salah ngomong di awal. Jadi test chip itu digunakan untuk bulking, sedangkan test pro ini digunakan buat cutting gitu loh. Banyak digunakan, tapi bukan berarti saat kita bicara oh ini buat cutting, buat bulking. Enggak, test chip bisa aja buat cutting, tapi dikombinasikan dengan diet yang proper. Begitu juga test pro. Gue mau pakai test pro buat bulking dong, ya boleh, bisa, tapi dietnya gitu loh yang sebenarnya yang jadi trouble, bukan di steroidnya. Nah, jadwal dosisnya adalah paling umum biasanya 50-100 mg setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu loh. Misal seminggu kan 50-100 hari, seminggunya boleh 200-400 mg lah dalam waktu seminggu. Biasanya di stack sama apa sih? Biasanya di stack sama Winstrol dan Primobolan ya, biasa buat diet ya, dan Oxandrolone. Kemudian biasa ditambahkan juga beberapa androgen non aromatisasi seperti halotestin dan trenbolon dong andalannya kayak gitu. Untuk mendapatkan efek yang ekstrim lah pada lemak tubuh gitu. Ada lagi yang terakhir tuh suspensi testosteron nih. Sebenarnya paling kuat ya. Testosterone suspension ya. Jadi cuma jarang dipakai banyaknya. Jadi biasanya dia untuk mempromotkan tuh IGF ya, insulin-like growth factor 1 gitu, dan sel darah merah. Dia meningkatkan sel darah merah untuk meningkatkan penyimpanan nitrogen dan sintesis protein. Ini lebih ke buat kayak maintenance gitu ya, untuk pelindungan pada jaringan otot terhadap testosteron glukokortikoid atau katabolik, atau biar ototnya nggak rusak gitu. Itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.